bintang tamu dari podcast Cerita Sang Pejuang. Kira-kira bintang tamu kita hari ini berasal dari prodi apa ya? Kalau pada episode kemarin-kemarin perempuan, kira-kira hari ini bintang tamu kita perempuan atau laki-laki? Penasaran? Yuk kita langsung kenalan sama bintang tamu podcast Cerita Sang Pejuang hari ini. Halo Mas Hafid, apa kabar? Alhamdulillah. Sapa dulu dong penggemarnya. Hai semuanya. Hai. Siapa tahu setelah ini nanti punya penggemar. Enggak punya penggemar sih, Mbak. Siapa tahu setelah tayangan ini kan ya. Amin. Mas Hafid dari prodi apa nih? Saya dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester mau ke-7 sekarang. Oh, mau ke-7, Iya. yang 10 di semester akhir ya. Ya, tidak terasa. Tidak terasa, Mbak. Gimana nih perasaannya hari ini jadi bintang tamu dari podcast Cerita Sang Pejuang? Ya, sebenarnya ya agak canggung sih. Soalnya Kenapa? Bintang tamu kan di sini nih apa namanya? Podcast Sang Pejuang. Terus mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi lah. berarti kan Mas Hafid terpilih dong. Kan yang memilih berarti Iya sih, cuman dari Kaprodi saya ya? merasa kurang pantas saja. Masih banyak yang lebih. Siapa tahu dari cerita ini nanti Ya, jadi semoga saja, menginspirasi semoga semua saja. orang ya. Semoga saja cerita saya dapat menginspirasi banyak orang sih. Amin. Amin. Langsung aja ya Mas Hafid ya. Siap, Jadi siap. alasannya Mas Hafid milih STKIP itu apa? Dulu sebelum saya masuk di STKIP, kebetulan saya alumni SMK 2 Bangkalan. Nah, Ya jelas dong. Ya jelas dong. Oh, sekarang berarti sudah di Bangkalan. iya. Alasan yang pertama kenapa saya pilih STKIP, karena STKIP adalah sekolah tinggi negeri, bukan sekolah menengah kejuruan. Karena sudah sekolah juruan. Ya, secara logis lah. Enggak. Dulu apa namanya? Oh, berarti dari kejuruan ya? Iya, dulu saya SMK, sekolah alumni SMK. Memang setelah lulus pengennya kuliah. Cuman saya tidak tahu mau kuliah di mana. Masih bingung. Nah, proses pencarian sih. Banyak kampus-kampus yang promosi lah, sosialisasi benar. di SMA. Karena terlalu banyak, jadi bingung mau pilih mana katanya. Dan setelah saya selidiki, saya baca-baca, ternyata biaya pendidikannya mahal-mahal. Jadi, wah, ini kayaknya saya nggak mampu kayak. Jadi sambil berjalan saya mencari. Dan kebetulan Tapi belum netapin kayak pilihan mau Belum. mana gitu. Belum ada. Belum pernah berarti selama itu. belum menetapkan karena ya itu mesti melihat biaya. Oh, Ya, iya. Karena saya memang tergolong orang tidak mampu. Ya. Jadi ceritanya tuh gini, kan di kampung. Mas Hafid dari mana emangnya? Dari Sampang. Oh, dari Sampang. Aslinya Sampang. Lebih tepatnya Desa Sokobana. Sokobana Daya, Kecamatan Sokobana. Lengkap. Siapa tahu ada yang mau main. Ya, main-main lah ke rumah. Nah, itu kan lagi nongkrong nih. Kebetulan tuh tetangga saya ada mahasiswa sini, mahasiswa STKIP. Sekarang sudah mau lulus. Itu tetangga saya nongkrong. Lagi nongkrong kan nanya, "Fit, kamu nggak mau lanjut toh? Maksudnya kuliah?" "Iya, mau sih sebenarnya. Cuman melihat biaya kuliah itu mahal-mahal, jadi saya pikir 2 kali yang mau kuliah. Soalnya saya takut merepotkan orang tua gitu." Takut berhenti di tengah jalan tiba-tiba ya. Nah, terus teman saya itu menawarkan, "Kenapa nggak kuliah di kampus saya?" "Di mana?" "Di STKIP di Bangkalan." Nah, terus saya mau lihat dong brosurnya, maksudnya kayak jalur pendaftarannya apa aja. Nah, setelah saya baca, terus ada satu jalur yang bikin saya tertarik. Waktu Itu namanya bidik misi. Oh, jalur bidik Jalur misi. bidik misi. Nah, di jalur bidik misi itu saya baca mahasiswa itu tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis kuliah. Wah, kok bisa ya kata saya. Wah, kuliah nggak bayar itu kan enak kata saya. Tapi ternyata persyaratannya nilai raport harus bagus. Terus sama IP nanti nggak boleh turun dari 3. Oh, nggak apa-apa lah kata saya. Terus saya juga baca persyaratannya kayak ada apa namanya, dokumentasi dari rumah, kayak rumah, foto rumah, aset keluarga. Dan kebetulan waktu itu memang saya nggak punya rumah sebenarnya. Saya numpang di rumah tante saya. Jadi sampai sekarang pun saya masih belum punya rumah. Sama orang tua saya itu belum punya rumah. Rumah itu masih atas nama tante saya. Jadi saudaranya
orang tua saya, ibu saya. Ya, jadi saya jelas-jelas terang-terangan saja sih di brosur di keterangan itu saya jelaskan memang saya nggak punya rumah dan memang rumah ini bukan atas milik saya. Jadi saya di sini hanya menumpang. Ya, terus juga ada persyaratannya surat rekomendasi dari kepala sekolah. Bahwasanya saya memang siswa SMK 2 Bangkalan, memang siswa yang direkomendasi untuk daftar bidik misi di STKIP. Jadi saya ngurus itu bukan hanya itu sih, persyaratannya banyak, kayak surat keterangan tidak mampu. Benar, banyak. Saya sampai ngurus sendirian sebenarnya. Saya ngurus sendirian ke kecamatan, ke kepala desa supaya bisa persyaratan terpenuhi. Akhirnya saya berjuang sendirian ya. Karena memang sebelum itu saya izin dulu ke orang tua kan, gini. Kan mau lulus nih, kan ada keinginan mau kuliah. Saya cerita sama orang tua, ibu saya mau kuliah, gimana? Nah, dari kan mohon maaf, sekarang orang tua tinggal ibu, bapak sudah tidak ada. Jadi saya ada apa-apa bilang sama ibu, saya mau kuliah kata saya. Terus kata ibu, iya nak, bagus kalau mau kuliah bagus. Cuman kuliah itu pasti bayar kan nak. Nanti kira-kira bisa nggak? Maksudnya takutnya ibu nggak mampu, pertengahan jalan kamu berhenti kan sayang kan kuliahnya. Jadi di situ saya sudah merasa kayak secara langsung ibu itu tidak merestui secara penuh. Ya, kayak nggak ngizinin gitu ya. Karena terbatas di ekonomi kan. Akhirnya di situ, oh ya udah kan tidak apa-apa katanya. Malah ibu lebih menyarankan saya untuk bekerja daripada sekolah. Kuliah, ya. Karena memang saya pengen kuliah ya, akhirnya saya cari jalan dan akhirnya bidik misi lah yang jadi jalan keluar kan. Alhamdulillah setelah ada bidik misi saya bisa kuliah tanpa merepotkan orang tua. Dan akhirnya ya waktu itu alhamdulillah sih persyaratan sudah penuh, sudah lengkap. Terus saya sama teman saya berangkat dari Sampang ke sini. Di pertengah jalan itu saya berdoa, ya Allah, jika pendaftaran saya diterima di STKIP jadi mahasiswa, berarti memang takdir saya jadi mahasiswa. Kalau tidak diterima, mohon maaf ya Allah, keinginan jadi mahasiswa saya tidak ada. Maksudnya saya tidak mau lanjut karena memang tidak. Udah gak berharap lagi mau kuliah. Gitu. Kalau tidak diterima di STKIP, saya nggak mau kuliah. Soalnya saya takut membebani orang tua. Karena memang waktu itu saya belum kerja kan, masih lulus SMK belum kerja. Jadi nggak punya penghasilan sendiri lah, masih bergantung orang tua. Jadi bismillah lah, sampai kampus saya serahkan di ruang kemahasiswaan itu ada Pak Sinal yang terima, ada Pak Sinal dan alhamdulillah pulang ya. Setelah itu pulang berapa hari kemudian, lupa kalau berapa hari kemudiannya berapa itu kan pas di satu waktu ada yang nelpon di rumah, ada yang nelpon nyata dari pihak kampus katanya, lupa namanya ibu siapa tapi itu ibu ya. Assalamualaikum dengan Mas Hafid. Iya Bu. Selamat Mas, Anda diterima di STKIP dari jalur bidik misi. Wah, disitu kayak ada setengah percaya nggak percaya. Beneran nggak sih? Beneran nggak bisa diterima? Akhirnya saya bilang ke orang tua dan orang tua alhamdulillah bahagia. Berarti dari awal tuh udah gak ngeluarin uang spesial pun? Keluarin uang pendaftaran aja. Uang pendaftaran. Dulu uang pendaftaran. Kalau nggak salah 250 kalau nggak salah sih. Ya cuman selama kuliah itu sih 250 aja. Berarti sampai sekarang bidik misi? Sampai sekarang alhamdulillah. Nanti yang sampai mau lulus ini ya? Iya, semoga saja bidik misi tetap tidak tetap ada ya, tetap dalam bidik misi. Ya akhirnya diterima, ya udah berangkat ke Bangkalan dan kuliah. Jadi awal-awal yang dilihat dari STKIP itu apa? Sampai akhirnya netapin pilihan? Saya kan SMK 2 di Bangkalan, otomatis kan kurang lebih tahu. Dengar gitu ya. Nama STKIP itu tidak asing menurut saya. Cuman saya tidak tahu tempatnya, jujur. Dulu tidak tahu. Karena memang saya tidak mau mencari tahu kan. Nama STKIP itu tidak asing bagi telinga saya ketika saya masih SD, SMP, bahkan SMK. Rata-rata memang ketika guru ngajar, itu ketika mereka bercerita, mereka rata-rata alumni STKIP. Oh, guru yang mengajar. Bahkan ada kepala sekolah juga. Jadi alumni STKIP. Jadi pas saya diterima terus saya silaturahmi kemarin pernah ke SMP.
kan bertemu dengan guru-guru nih. Bertemu dengan guru-guru, terus nanya kan, sekarang kuliah mas? Iya pak, kuliah di mana? Di STKIP. STKIP, ya STKIP bagi Bangkalan mas ya. IKIP pak. Oh iya pak, IKIP. Oh dulu IKIP katanya itu. Maksudnya lebih dikenal dengan IKIP. Oh iya pak. Oh itu kampus saya mas. Terus banyak lagi yang apa namanya yang nyambung. Oh beneran pak? Iya bu, ada guru kan. Iya, itu kampus saya dulu mas. Oh, jadi kebanyakan guru Mas Hafid itu lulusan dari STKIP. Lulusan dari gitu? STKIP, rata-rata. Jadi saya tidak asing lah dengan nama STKIP. Cuman dulu tuh nggak tahu tempatnya kalau di sini. Oh kalau di sini. Ternyata setelah saya cek kemarin yang mau daftar, ternyata STKIP ternyata deket lah di tengah-tengah kota ternyata. Ya akhirnya saya baca di depan juga tulisan STKIP dari Bangkalan. Oh di sini tak tempatnya. Jadi saya tahu. Yang dilihat dari STKIP sih, kalau menurut saya ya kampus pendidikan yang nantinya mahasiswa belajar untuk menjadi seorang pengajar, jadi seorang pendidik. Dan karena ya itu, saya lihat juga rata-rata kan guru-guru saya alumni sini. Berarti memang STKIP ini mencetak lulusan pendidikan, tenaga pendidik. Ya itu yang saya pandang, yang saya lihat dari STKIP. Jadi ada nggak alasan yang lebih meyakinkan sampai yakin deh kayaknya milih STKIP gitu, tambah yakin? Kalau bertanya yakin sih, kita kembali pada diri sendiri ya. Kan saya nih yang milih STKIP. Ya. Kalau saya tidak yakin dengan STKIP, siapa yang bisa yakin kan? Kalau bukan saya. Jadi cukup diri sendiri gitu ya, nggak perlu omongan orang lain. Saya ya biasakan pertama kalau misalkan kita dengar universitas ini kan pasti tanya-tanya, ini kampusnya bagus nggak? Kayak nanti di dalam kampusnya bagaimana isinya, kayak apa? Ternyata setelah saya masuk kan, saya mengambil jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan saya memang merasa, saya tidak salah pilih maksudnya. Saya belajar bahasa Indonesia itu kan memang saya suka bahasa dan sastra. Oh, dari awal memang. Dari awal memang suka bahasa dan sastra. Jadi saya memang kayaknya saya tambah yakin dengan tenaga pendidik yang profesional, dengan sistem belajar mengajar yang baik, ditambah dengan jurusan yang kompeten. Itu menurut saya tambah yakin bahwa saya nanti tidak salah pilih kuliah, dan lulus nanti insyaallah saya dapat ilmu yang bermanfaat yang bisa saya bawa pulang nanti ke kampung. Melihat dari pandangan orang-orang ya tentang STKIP. Nah ini pandangan dari orang-orang sekitarnya Mas Hafid setelah tahu Mas Hafid kuliah di STKIP. Jadi sikapnya Mas Hafid ke mereka tuh gimana sih? Kan mungkin banyak ya, gak banyak, adalah beberapa orang gitu memandang ya mungkin sebelah mata gitu tentang pilihannya Mas Hafid gitu. Jadi Mas Hafid menyikapi orang-orang yang terdekat yang seperti itu tuh gimana? Ada sih, pernah. Oh pernah? Pernah. Waktu pas baru diterima kan, itu kan nggak langsung kuliah, masih kalau nggak salah ada liburnya pulang. Masih longgar ya? Longgar, pulang sebentar. Terus ada tetangga nanya gini, Mas, kok kamu ngambil kuliah di STKIP? Di STKIP kan itu kan jurusan pendidikan. Pastilah nanti kamu lulus jadi guru. Nah, terus kenapa kok pengen jadi guru? Kamu tahu sendiri kan guru itu sekarang gajinya berapa, nggak seberapa. Mereka tuh melihatnya gitu. Dan kenapa juga milih jurusan bahasa Indonesia katanya. Bahasa Indonesia kan sudah bahasa sehari-hari, sudah dipelajari sehari-hari. Maksudnya kita ngapain mesti belajar bahasa Indonesia lagi kan? Katanya mereka. Terus saya jawab. Terus saya teringat pesan dosen saya, itu Pak Muhri. Pak Muhri pernah bilang gini, kalau kamu pengen jadi kaya, jangan jadi guru. Saya terkejut waktu itu. Kok bisa Pak Muhri ngomong gitu, kata saya. Alasannya apa? Dan ada kalimat selanjutnya. Tapi kalau kamu ingin bermanfaat, ingin jadi orang yang mulia, jadilah guru. Wah, ya benar ya kata saya. Dan rata-rata memang guru-guru dan guru-guru yang ada di lingkungan kan memang dipandang mulia oleh masyarakat. Memang kayak ada dihormati kan gitu. Terus saya jawab kembali ke pertanyaan mereka yang tentang kenapa saya milih STKIP. Terus saya jawab. Jadi pertanyaan itu mengingatkan pada pesan ustadz saya waktu saya madrasah. Ustadz saya pernah berkata gini,
seorang guru ketika meninggal, itu ada pahala yang tidak putus-putus. Pahala apakah itu katanya? Terus dia jawab, itu karena dia pernah mengajar suatu ilmu pada muridnya dan diamalkan oleh muridnya. Nah, selama muridnya mengamalkan ilmu itu di jalan kebaikan, maka pahala itu tidak akan pernah putus. Walau kamu sudah tidak ada di bumi, maksudnya tidak di bumi, sudah tidak ada di dunia. Jadi saya bersimpulan, wah, sepertinya guru ini adalah investasi akhirat saya kan. Oh, investasi akhirat. Iya, kalau menurut saya kita kan tidak bisa lagi di dunia maksudnya. Kita kan sudah meninggal. Tapi pahala kita terus mengalir dari murid-murid kita. Bayangkan. Lain doa-doanya. Bayangkan itu murid satu kan. Bayangkan murid yang semua yang setiap murid tahun penerimaan mahasiswa baru. Murid yang saya ajari, bayangkan kalau misalkan ilmu mereka diamalkan di jalan kebaikan. Wah, betapa dinginnya saya nanti dikubur. Kan? Itu sih alasan saya kenapa pengen jadi guru. Karena bagi saya guru itu adalah investasi akhirat saya. Terus saya jawab lagi kenapa saya pilih bahasa Indonesia. Gini, saya mengaca pada pengalaman saya waktu SMK. Dulu saya SMK, daftarnya dari Sampang nih berangkat dari Sampang sampai ke Bangkalan, mau daftar di SMK 2. Dulu sebelum daftar saya ingin masuk jurusan teknik sepeda motor. Kan SMK. Karena sejalur mesin ya. Karena memang dulu ada ketertarikan dengan mesin sepeda motor. kayak apa ya? Suka aja sih. Ternyata nyampe ke sekolah, ke SMK 2, kuota untuk jurusan itu teknik sepeda motor full. Jadi saya oleh guru yang jaga stand di sana direkomendasikan untuk memilih jurusan yang lain. Nah, kebetulan itu saya ditawari jurusan teknik elektronika industri. Nah, saya kan SMK-nya jurusan teknik elektronika industri. Jadi itu tentang apa sih? Dunia kelistrikan. Oh, listrik. Gitu. Tapi bukan listrik tegangan besar, tegangan kecil. Kayak misalkan kita buat robot-robotan, buat mobil-mobilan. Pengendalinya Tapi itu kecil ya, harus kecil. Ya karena jauh kan dari Sampang. Niatnya kan mau ngambil teknik sepeda motor kan, tapi ternyata full, ya mau gimana lagi. Akhirnya saya mau mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Jadi yang ditawari guru itu teknik elektronika industri. Kebetulan juga ada siswa yang bawa kayak mobil-mobilan robot itu. Terus guru itu bilang, itu mas kayak gitu kalau teknik elektronika industri. Buat kayak sistem otomatisasi, buat robot gitu. Jadi di pikiran saya, wah seru juga kan jurusan ini kayak saya. Itu kan berawal dari kata seru, bukan berawal dari kata suka. Berawal dari kata penasaran gitu. Seru aja. Ternyata ya udahlah, kayaknya seru kan. Ya udah pilih. Tuh. Ternyata selama saya sekolah 3 tahun, ya itu. Karena dari awal tidak dilandasi rasa suka. Jadi hanya sembarang pilih asalkan sekolah kan. Ya itu akhirnya lulus. Serius, saya tidak dapat apa-apa. Saya ilmu tentang elektronika itu ya nggak nempel di kepala. Ya, bisa dibilang belas lah, nggak ada. Berarti bukan passionnya gitu ya? Bukan passionnya. Ya itu lulus cuman bisa nyambung kabel. Siapa yang nggak bisa nyambung kabel? Paman saya juga bisa walaupun nggak sekolah kan. Gitu ya. Makanya di situ jadi pelajaran bagi saya. Mengambil jurusan yang tidak disukai itu sangat berpengaruh nantinya. Bayangkan kalau kita dilandasi keterpaksaan. Wah, kita belajar pun tidak menikmati kan. Kita nggak ada niat untuk belajar untuk lebih dalam. Akhirnya pelajaran itu saya ambil ketika saya mau kuliah. Gimana caranya saya kuliah mengambil jurusan yang memang saya suka. Memang tidak ada paksaan sama sekali. Ya karena memang dulu saya suka bahasa Indonesia. Dan kebetulan juga di sini jurusannya bahasa dan sastra. Wah, jadi seru nih kata saya, bahasa dan sastra. Jadi saya dua-duanya bisa mempelajari di STEK IP. Jadi akhirnya saya yakin bahwa jurusan saya ini memang jurusan yang menurut saya itu saya suka. Dan saya jawab juga pada orang yang mungkin kalau misalkan orang itu nonton ya, saya ingin mengatakan pada mereka, bahasa Indonesia itu tidak mudah. Betul. Dulu biasanya di ujian tuh dulu di pikiran saya bahasa Indonesia kan
bahasa sehari-hari lah, bahasa ibu nasional. ya, bahasa Nah, ibunya. kita kenapa mesti mempelajari bahasa Indonesia? Namun ternyata setelah saya masuk kuliah, Sulit. banyak cabang ilmu Betul. yang bikin saya pusing. Ujian nasional Ada aja bahasa semantik. Indonesia tuh sulit memang. Ada semantik, fonologi, Betul. linguistik umum Betul. sama sintaksis. Ya bagi mereka yang bilang bahasa Indonesia gampang, ayolah main-main ke kampus saya. Ya. Ayo mainlah Tanya ke Mas Hafid main ya, ke kelas saya. bahasa Ayo Indonesia. kita belajar bareng sama Pak Bagus. Nanti Pak Bagus yang biar menjelaskan apa itu semantik. Ya biar mereka tahu bahwa bahasa Indonesia itu tidak bisa dianggap sepele. Walaupun bahasa ibu lah, bahasa nasional, tapi di dalamnya bahasa betul. luas. Luas. Jadi Terus berkembang apalagi yang namanya bahasa. jadi ya kita mempelajari bahasa Indonesia itu ketika kita tahu kan kita bisa menggunakannya dengan baik dan kita mempelajarinya dengan baik, insyaallah kita bisa menjaga bahasa kita kan. Itu saya yakin lah. Dan saya tidak salah pilih. Saya yakin pada diri sendiri bahwa apapun mereka yang katakan guru gayanya segini lah, bahasa Indonesia itu jurusan yang mudah lah, kenapa masih ngambil bahasa Indonesia, kenapa nggak ngambil matematika katanya. Kalau nggak suka ya gimana? Atau bahasa Inggris katanya. Kenapa nggak mengambil bahasa Inggris kan? Nanti kamu bisa belajar bahasa Inggris. Tapi semuanya sama bahasa tuh Iya. pelajarannya juga ada semantik sama sih. Iya sih. Ya, jadi saya yakin itu sih. Saya nggak pernah salah gitu. Kalau untuk keluarga itu mendukung banget nggak sama pilihannya Mas Hafid? Untuk kuliah alhamdulillah keluarga mendukung. Ya itu tadi. Cuman mereka tidak bisa istilahnya tidak bisa membantu dalam segi ekonomi. Mereka terbatas di finansial gitu. Kayak mereka Tapi supportnya takut. gitu ya. Kalau mereka mendukung, alhamdulillah bangga dengan saya Bisa kuliah. punya keinginan untuk kuliah. Karena lingkungan saya itu rata-rata sampai SMA di Sokobana Jadi nggak itu berpikiran untuk melanjutkan ya. yang kuliah itu masih bisa dihitung dengan jari. Jadi orang tua itu bangga. Ya semoga saja nanti saya bisa membanggakan mereka lebih. Gitu. Ya, sejauh ini mendukung sih, alhamdulillah mendukung keluarga. Oke, setelah masuk ke STKIP, jadi apa yang dirasakan sama Mas Hafid setelah gabung? Ya apa ya, saya merasa ada sesuatu hal yang menarik yang saya pelajari. Dari segi apa tuh? Ya tadi dari segi bahasa, ilmu bahasa. Ternyata selama ini saya salah deh ya. Ternyata Berarti bahasa itu udah jadi ketertarikan luas. sendiri ya, Bang? Jadi semakin tertarik. Ternyata bahasa ada cabang ilmunya yang masing-masing kan. Terus juga dari segi Itu tuh pendidikan. pelajaran sastranya mungkin. Nah, juga dari segi tenaga pendidik, dosen. Saya melihat tenaga dosen itu memang kompeten di bidangnya. Jadi saya tambah yakin bahwa saya tidak salah pilih kampus. Dan juga alhamdulillah juga teman-teman saya memang semuanya luar biasa, sama dosennya luar biasa, semua saling berkesinambungan lah. Jadi saya betah lah kuliah di sini. Dan Nyaman tidak gitu ya? nyaman lah. Istilahnya saya menemukan kenyamanan di sini. Ya itu sih. Jadi impian terbesarnya Mas Hafid itu apa sih? Berbicara masalah impian itu banyak sebenarnya. Pasti ya, pastinya gitu ya. Banyak. Ya kalau mau tanya impian terbesarnya ya tidak lain adalah orang tua. Saya pengennya nanti gitu. Impian terbesar saya itu gitu. Pengennya nanti ya setelah saya lulus, pengennya orang tua itu duduk diam, santai di depan TV sambil menikmati roti yang diberi selai coklat berry. Ya, menikmati berita pagi yang hangat. Menikmati hidup gitu ya. Biar saya yang kerja. Biarkan orang tua saya kan sudah bekerja nih waktu saya dari kecil sampai sekarang. Biarkan mereka sekarang duduk santai, biarkan saya yang kerja. Biarkan tenaga muda yang bekerja. Jadi walaupun kayak bukan balas budi namanya. Bukan tapi ya bukan balas budi juga sih, tapi ini salah satu bentuk tanggung jawab bisa sebagai anak kan. Walaupun kita mau membalas budi pun kita tidak pernah sanggup, tidak pernah mampu membalas budi orang tua. Jadi itu sih keinginan terbesar saya ingin orang tua itu duduk santai tanpa harus lelah berkeringat, biar saya aja yang kerja. Sampai sekarang udah enak gitu iya. ya. Saya pengen menghidupi Cukup keluarga. didoakan semoga Iya. sukses. Itu sih. Itu keinginan terbesar saya. Dan kemungkinan keinginan itu mungkin jadi keinginan terbesar jadi semua manusia. Mungkin. Karena siapa sih yang tidak cinta orang tua kan? Dan saya pengen ya itu
orang tua saya santai saja, biar saya yang kerja. Ya, untuk meraih impian. Jadi Mas Hafid yakin nggak sih melalui STKIP itu Mas Hafid bisa meraih impian lewat STKIP? Gitu. Yakin. Sambil berjalan sih kita tidak pernah berhenti berpikir. Kadang ada pikiran seperti ini. Ada kita lulus mau kemana kan? Kita lulus mau kemana? Kita kerja apa nanti? Tapi yang jelas kan nanti saya ngajar pasti. Pasti ya. Pasti kan ngajar. Jadi untuk mewujudkan impian itu ya satu, kembali ke diri sendiri. Pernah saya down karena orang tua tidak merestui kan, tidak mendukung penuh, hampir tidak mau kuliah kan. Tapi setelah ada jalan, ada pendaftaran bidik misi, akhirnya saya kuliah. Itu saya kembali semangat. Dan setelah saya diterima, itu saya luar biasa senangnya. Menjadi mahasiswa itu mungkin impian sebagian besar orang, mungkin sih. Di luar sana mungkin ada yang ingin jadi mahasiswa, tapi tidak bisa. Dan di sini saya harus bersyukur besar. Betul. Karena saya sekarang jadi mahasiswa dari orang yang tidak mampu dan dari tempat yang pelosok, desa kampung. Jadi itu salah satu karunia terbesar menurut saya yang harus saya syukuri dan harus saya perjuangkan. Sekarang nih, saya kan sudah jadi mahasiswa di STKIP. Gimana caranya supaya saya memanfaatkan status mahasiswa saya? Gimana caranya saya membanggakan orang tua, membanggakan diri sendiri, keluarga dan juga kampus. Dan itu apa namanya? Untuk meraih semuanya memang harus butuh perjuangan. Ya gitu. Kita tidak boleh mengeluh. Mengeluh boleh, cuma menyerah jangan. Oh, betul-betul. Mengeluh boleh tapi menyerah jangan. Ya, pernah sih lelah kan. Pastinya ya. Lelah ikut organisasi. Ada di fase yang tugas banyak. betul. Ya. Saya berpikir gini, teman-teman saya yang kuliah di luar kota, yang seangkatan dengan saya, yang kuliah di kampus besar, kok kayaknya santai gitu. Ya di story-storynya mereka kok kayak jalan-jalan terus. Saya kok gini-gini terus, maksudnya tugas banyak kan, gitu ya. pulang malam gitu. Akhirnya saya diam sejenak, saya pikir, oh iya, saya dulu kesini mau ngapain kan? Ini kan saya mau kuliah. Jadi kalau saya mau santai, ya udah jangan kuliah kan. Mendingan beli ya tiket liburan. Beli tiket liburan kan. Buat apa kan kuliah? Kalau misalnya nggak mau lelah, ya itu tugas, itu konsekuensinya menurut saya. Ya setiap pilihan kan pasti ada konsekuensinya. Jadi mahasiswa kan, ya bagaimana seorang mahasiswa pada umumnya, ya itu saya harus terima dan saya kembali semangat, kembali bangkit dan memang ini harus saya lakukan kan, ini pilihan saya kan, jadi itu sih. Mas Hafid pernah nggak berpikiran sama pilihannya tuh tiba-tiba tuh kayak salah gitu? Pernah nggak terlintas di pikirannya? Berpikiran kayaknya misalkan jurusan gitu ya? Ya mungkin jurusan. Kampus, enggak sih sebenarnya. Saya nggak pernah merasa salah, nggak pernah merasa jurusan saya salah. Seperti yang jelaskan di awal tadi, ya melihat jurusan bahasa Indonesia itu ternyata keren, tenaga pendidiknya kompeten dan lingkungan kampus nyaman, itu saya merasa di sini tempat belajar. Saya benar-benar belajar pendidikan di sini dan saya tidak merasa bersalah, tidak pernah merasa pilihan saya salah, sedikit pun saya tidak pernah. Alhamdulillah selama ini sampai saat ini pun saya merasa tempat ini benar, lingkungan yang benar. Nah tadi kan pernah sempat cerita ada rasa down gitu, terus di awal-awal juga nggak direstuin ya, nggak sepenuhnya direstuin. Ada nggak motivasi diri tuh untuk bangkit gitu, tetap mau kuliah gitu? Ya itu sih motivasi saya. Yang pertama satu ya keluarga, kedua ya diri saya sendiri dan lingkungan. Niatnya saya kuliah itu satu, cari ilmu, bukan cari gaya. Jadi sebenarnya saya nggak pilih kampus sih, maksudnya mau di kampus manapun menurut saya sama, yang beda itu hanya prosesnya. Jadi saya memilih STKIP pun kalau saya berjuang sungguh-sungguh pasti maksimal kan. Walaupun saya pilih di kampus yang besar mentereng, kalau saya leha-leha kan ya itu hasilnya gak maksimal. Jadi saya memaksimalkan apa yang saya pilih sekarang. Merasa down itu pernah. Dan kembali lagi ke motivasi saya, keluarga. Saya ingin kuliah, ingin mengangkat derajat orang tua yang pertama. Karena di rumah itu rata-rata memang pendidikannya kurang.
di lingkungan keluarganya Mas Apit. Bahkan di rumah itu rata-rata kebanyakan lulus SD, SMP, SMA itu udah nikah. Jadi nggak lanjut pendidikan. Jadi masih pemikirannya kalau menurut saya masih kurang luas. Mungkin ya. Dan juga orang tua juga. Banyak orang tua di sana yang tidak mendukung anak-anaknya untuk kuliah. Karena bagi mereka sekolah itu kurang penting. Yang penting adalah belum bekerja. Aja mungkin ya. Wawasannya belum berbuka. Jadi orang tua pengen saya banggakan dengan saya kuliah. Gitu. Bukan saya pengen bergaya, pengen disanjung orang. Wah, Fit kuliah. Enggak. Tapi pengen orang tua saya ingin gini. Saya ingin melihat orang tua itu ada hasil mendidik saya. Bukan sebesar saya jadi orang entah berentah kan. Iya juga ya benar. Makanya saya pengen jadi orang lah. Yang berilmu. Pengen jadi orang yang berpendidikan. Terutama yang berpendidikan. Karena orang berpendidikan sama tidak itu beda. Baik dari kata dia berperilaku, bertutur kata kan beda. Dan di situ saya pengen membawakan orang tua. Dan di situ saya semangat lagi karena mengingat orang tua. Awalnya orang tua tidak memberi restu kan. Dan sekarang memberi restu karena saya sudah bisa kuliah bidik misi. Ini kan harus jadi patokan saya selama kuliah. Masa iya saya menggunakan kesempatan langka ini menjadi sia-sia kan? Ya itu sih dulu kan pernah banyak tugas kan, hanya down kan, biasanya adalah capek. Biasa ya fase perjalanannya. Kalau nggak kayak mereka, ya akhirnya saya semangat lagi lah melihat orang tua selama ini dan juga melihat diri saya sendiri. Saya ini kalau nggak berjuang, siapa yang mau memperjuangkan saya kan? Ya udah saya akhirnya diri saya sendiri, keluarga dan juga ingin mengubah mindset lingkungan saya, mindset di desa saya. Ada pemikiran untuk mengubah lingkungan yang ingin mengubah bahwa ya ingin mengubah pemikiran orang tua yang di rumah lah, ya kayak tidak merestui anaknya untuk kuliah. Saya pengen merubah pikiran mereka menjadi gini, wah David kuliah jadi orang misalkan. Saya pengen deh mengkuliahkan anak saya. Biar kayak apa ya, bukan mau jadi public figure, bukan, cuman ingin mengubah mindset orang-orang di kampung lah, biar mereka sadar bahwa pendidikan itu penting, karena pendidikan itu tidak hanya sampai di sini, nanti sampai mati pun yang dikenang ya itu orang itu yang dikenang adalah bagaimana ia berperilaku dalam sosial kan. Jadi akhirnya 3 motivasi itu saya tanamkan dan itu sih yang membuat saya bangkit ketika saya down. Dan alhamdulillah, mengeluh pernah, tapi menyerah jangan. Ada nggak cerita perjuangan yang mungkin belum pernah diceritakan ke orang lain, misalnya kisah perjuangan mau kuliah selain itu, yang mungkin belum pernah diceritakan sebelumnya? Ya pernah di sini. Dulu gini pernah. Waktu waktu saya mau ngurus perlengkapan semuanya, persyaratan. Karena memang saya pengen kuliah, ingin kuliah, benar-benar ingin kuliah. Akhirnya saya berangkat sendiri kan, berjuang sendiri. Sampai saya lupa. Sampai ke Bangkalan pun yang menyetorkan persyaratan yang ngurus segala macam. Sampai saya lupa, seharian saya belum makan. Karena pengen persyaratan itu terlengkapi tepat waktu. Pengennya tuh segini, itu. Cuman ya sampai lupa kalau saya nggak makan. Dan juga itu perjuangan saya itu pernah waktu berangkat dari kampung, sepeda motornya Supra, terus di tengah jalan itu bannya meletus. Memang ada cobaan, tapi itu nggak jadi penghalang. Ya udah, tapi jauh sebenarnya, didorongnya jauh sampai cari tukang tambal ban, dicari jauh. Hanya ada, walaupun sebaik berkeringat, tapi alhamdulillah bisa ditambal dan berangkat lagi. Dan sampai ke Bangkalan pun saya lupa kalau saya belum makan kan. Ingatnya ketika semuanya selesai, istirahat, tiba-tiba perut bunyi kan. Seharian berarti nggak ngerasan masih. Ternyata belum makan ya. Dan perjuangannya ya itu dari awal memang seandainya saya tidak diterima di STKIP jalur bidik misi, mungkin saya tidak bisa bicara dengan Mbak Ika, tidak kenal dengan Mas Aslan, tidak kenal Pak Bagus, Pak Rozeki, Bu Ana dan semua dosen-dosen yang luar biasa lainnya.
dan teman-teman yang luar biasa juga, mungkin saya tidak kenal dan mungkin saya tidak ada di Bangkalan kan, kalau saya tidak diterima. Perjuangannya ya itu, menurut saya sih kata ada quotes dari film animasi Naruto bahwa usaha itu tidak akan proses tidak akan menikmati hasil. Nah, jadi usaha saya sampai sekarang itu saya yakin bahwa nanti usaha ini hasilnya saya bisa petik di kemudian hari. Bisa dinikmati. Jadi bisa dinikmati dan saya berharap juga pada diri saya sendiri tetap semangat gitu, tidak pantang menyerah untuk menggapai semua impian. Ya begitulah. Kalau saya bilang perjuangan mau kuliah, mungkin dari awal sudah saya ceritakan semua. Iya benar. Itu sih. Dari kisah perjalanan perjuangan itu ada nggak sih hal-hal yang sulit, mungkin sangat sulit sampai akhirnya tuh berpikiran mau berhenti gitu? Untuk mau daftar kuliah atau apa lagi kuliah dari awal sampai sekarang. Sempat pernah berpikiran ya itu tadi tugas terlalu banyak ya itu maksudnya saya terlalu padat sempat kan maksudnya kayak enak ya mungkin di rumah kayak gitu sih iya. Enak ya mungkin di rumah nggak punya beban kan enak pagi kan nggak tergesa-gesa bangun untuk berangkat kuliah kan sempat mau mengakhiri tapi bukan mengakhiri untuk kuliah maksudnya mau ngambil anggaplah cuti gitu pengen istirahat dulu cuman ya itu karena 4 tahun kayaknya panjang gitu ya 4 tahun panjang ya. Tapi ya niat awal sudah bulat kan kembali lagi ke awal kalau misalkan saya menyerah siapa nanti yang mau membahagiakan orang tua berarti itu yang membangkitkan lagi orang tua tidak lebih itu orang tua kurang lebih orang tua karena motivasi saya orang tua karena dari dulu kan semenjak ayah tidak ada saya masih umur 6 tahun ibu yang menghidupi saya jadi umur 6 tahun jadi ayolah sekarang gantian deh ibu dulu yang berletih-letih demi saya ayolah jadi sekarang dari gantian kecil ya awal masa Safid mau sekolah tuh udah ibu dari SD ya itu ibu sampai kerja ke luar negeri pernah sampai kerja ke luar negeri supaya saya bisa hidup di rumah bisa makan bisa sekolah segala macam dan menurut saya sekarang lah gantian saya biar saya sekarang yang menggantikan dia di posisinya biarkan dia santai kan ya itulah yang bikin saya kembali bangkit sih untuk menggapai keinginan semua saya deh. Oke, sekarang berbicara kualitas dosen menurut Mas Safid itu gimana kualitas dosen di kampus? Kalau menurut saya dosen di kampus terlebih dosen bahasa Indonesia ya karena yang selama ini kurang lebih mereka yang mengajari saya di kelas menurut saya kompeten sih sangat kompeten saya melihat bagaimana mereka mengajar menyusun strategi pembelajaran terus bagaimana membangkitkan motivasi mahasiswa itu menurut saya kompeten semuanya kompeten jadi disitulah alasan saya mengapa kampus ini tempat yang benar kalau menurut saya untuk semua mimpi-mimpi saya karena melihat tenaga pendidiknya yang profesional juga kompeten di bidangnya itu mau tambah yakin dan saya melihat dosen-dosen di kampus khususnya dosen bahasa Indonesia itu kompeten jadi jangan ragu untuk adik kelas dan untuk adik-adik yang belum kuliah untuk mengambil jurusan bahasa Indonesia dosen-dosennya luar biasa saya ajungi 2 jempol bahkan 4 jempol sama jempol kaki saya. Ada nggak dosen favoritnya Mas Safid? Dosen favorit ya dosen favorit sih semuanya sih saya mengagumi mereka semua ada banyak dosen yang menginspirasi saya sebut saja satu Pak Bagus. Beliau pernah bercerita di dalam kelas bahwa dulu dia ingin kuliah dalam perkuliahannya itu ada perjuangan sampai dia jual gorengan supaya menyambung hidup dan bisa melanjutkan kuliah dan sampai akhirnya beliau menjadi lulusan terbaik dan saya juga melihat perjuangannya Pak Bagus
perjuangannya Pak Bagus waktu dia jadi mahasiswa. Dia pernah ikutan lomba kayak timnas. Kayak dia pernah bercerita di kelas dulu beliau pernah berangkat kan waktu itu kalau nggak salah tempatnya di Surabaya apa di mana, intinya di luar Pulau Madura. Waktu itu belum ada Suramadu. Beliau pernah bercerita bahwa dulu saya ikut kapal, bahkan saya tidur di pelabuhan karena takut ketinggalan kapal. Akhirnya bahkan dia pernah tidur di dalam kapal sampai ke tempat. Di tempatnya dia presentasi kan, pulangnya ya mungkin apa ya, penuh perjuangan. Jadi saya melihat beliau itu sangat bersemangat dalam kuliah, benar-benar ingin membanggakan kampus sampai dia kayak tadi sampai jual gorengan demi dia kuliah. Dia ikut lomba timnas dan alhamdulillah beliau sekarang jadi dosen di sini dan jadi inspirasi saya. Dan beliau juga menjadi lulusan terbaik di STKIP waktu itu. Itu sih salah satu dosen yang menginspirasi saya. Juga ada lagi dosen namanya Pak Helmi. Pak Helmi, saya dan beliau pernah berbicara, ngobrol di suatu momen. Saya nanya gini, Pak, saya mau nanya Pak. Iya Fit, kenapa? Menurut Bapak S2 penting nggak Pak? Karena saya ini masih kalau lulus ini saya mau kemana? Apa masih ada mau lanjut? Tapi mau sih sebenarnya mau. Cuman apakah saya nanti mampu kira-kira kan gitu? Apa penting nggak Pak S2 Pak? Terus Pak ini bilang, ya bergantung ke bidang yang kamu sukai Fit. Kamu sukanya bidang apa? Kalau kayak saya sastrawan, belajar sastra itu harus dipelajari memang. Butuh yang namanya ijazah. Bukti bahwa saya sudah pernah mengempu mata pelajaran ini dan segala macam. Kamu itu maunya kemana? Kalau misalkan mau jadi guru, ya penting Fit. S2 penting untuk menambah wawasan kamu dalam nanti mengajar dan juga meningkatkan nilai jual diri kamu. Otomatis nih, kalau misalkan S2 kan bisa nih daftar jadi dosen. Kalau S1 kan masih jadi guru SMP, SMA kan. Ya sih. Sekarang saya tanya, gimana? Kamu maunya kemana? Itu Pak. Saya sekarang ada dua hal yang saya sukai Pak. Sekarang kan saya kerja jadi barista. Pertama saya memang suka jadi guru Pak. Nah terus yang kedua, saya suka jadi barista Pak. Mengulik-ngulik kopi Pak, membuat kopi. Jadi kayak ada keinginan untuk buka coffee shop gitu Pak. Jadi pengusaha. Jadi gimana Pak menurut sampean Pak? Saya harus kemana? Ya itu Fit. Kalau bisa kamu dua-duanya bagus. Tapi kalau tidak bisa, mending kamu pilih satu. Antara kamu pilih yang kamu suka kopi, ingin menjadi buka usaha kopi, dan kamu ingin jadi guru. Kamu lanjut S2 menjadi dosen. Itu. Kalau kamu bertanya masalah, kamu bingung nanti bekerja apa. Nah, beliau waktu itu bercerita bahwa dia dulu waktu dia sudah lulus, dia menikah, dan dia waktu menikah dia nggak punya apa-apa. Bahkan saya punya anak, dia tidak punya apa-apa. Karena dia merasa beliau tuh dulu pengen berpikir seperti ini. Udahlah, saya pengen bebas dulu tanpa beban dulu katanya. Jadi beliau setiap malam nongkrong cuma main domino. Ternyata kebebasan yang menurut beliau bebas ternyata tidak. Sampai pada suatu waktu beliau kalau nggak salah beliau bercerita itu malam takbiran. Terus istrinya bilang ke bapak itu, Mas, ini besok hari raya. Anakmu tidak mau dibelikan baju lah. Di situ Pak Helmi itu menangis. Semalaman nangis sampai paginya bengkak matanya. Dan akhirnya beliau langsung semangat dan dia akhirnya melanjutkan cita-citanya, melanjutkan perjuangannya. Akhirnya dia lulus S2, akhirnya dia jadi sastrawan. Bahkan di Bangkalan siapa yang tidak kenal Pak Helmi sekarang. Dan dia juga
dipanggil Jadi juri jadi lomba, sekarang jadi tenaga medis, tenaga pengajar di kampus. Dan Pak Helmi juga pernah bilang begini kepada saya, tahu nggak Fit, kenapa saya sekarang dipanggil kayak ada event sastra budaya, terus saya juga dipanggil kampus jadi dosen. Tahu nggak kenapa? Kenapa Pak? Itu yang dipanggil bukan saya Fit. Loh Pak, terus siapa Pak? Tapi ilmu saya. Jadi saya langsung berpikir apa ya? Jadi betul juga sih apa yang dikatakan beliau. Ilmu saya katanya. Jadi tanpa ilmu kan dia tidak jadi apa-apa. Bukan siapa-siapa juga. Dan akhirnya itu sih salah satu yang bikin saya termotivasi bahwa saya ingin terus kuliah dan terus mencari ilmu. Karena ilmulah yang menyelamatkan saya nantinya kan. Dan ilmulah juga yang akan menuntun saya meniti karir selanjutnya. Benar kata Pak Helmi tadi. Kalau bukan karena ilmu yang saya punya, mungkin saya tidak jadi apa-apa. Dan saya yang dipanggil pun karena ilmu saya, bukan karena sayanya katanya. Jadi saya jadi termotivasi juga apa yang disampaikan oleh Pak Helmi untuk masalah ilmu. Bagaimana kita harus belajar terus menerus. Itu ada lagi dosen perempuan, Ibu Ria dan Ibu Vivit. Dua-duanya itu perempuan luar biasa. Betul. Kalau mereka mendengar ceritanya mereka dulu kuliah kurang direstui karena mereka perempuan. Tapi akhirnya mereka kuliah dilema karena memang ingin menghilangkan mindset bahwa perempuan itu nanti kerjanya di dapur aja kan, buat apa kuliah. Tapi mereka membuktikan bahwa perempuan tidak hanya bisa di dapur, tapi juga bisa menjadi guru pertama kan untuk anak. Makanya perempuan harus berpendidikan tinggi karena nantinya dia akan jadi anak sendiri kan. Dan melihat ceritanya Bu Vivit, Bu Ria, bagaimana dia kuliah dan sampai dia punya anak tapi tetap kuliah melanjutkan S2, itu penuh perjuangan. Dan sampai sekarang pun saya tetap kagum dengan beliau. Bu Vivit dan Bu Ria sekarang jadi dosen di sini, ngajar saya di kelas. Dan saya salut dengan perjuangan beliau. Dan disitulah letak bagaimana perjuangan seorang perempuan loh. Kalau laki-laki mendingan nih bisa sendirian lah keluar kota. Kalau perempuan itu pasti dilemanya besar banget. Bukan hanya orang tua kan, diri sendiri juga kan. Nah, itu sih. Dan juga ada lagi Pak Rozeki. Pak Rozeki pernah bercerita dulu di kelas bahwasanya dulu dia pernah kayak kuliah kuliah nggak niat gitu. Dia pernah dulu kuliah ya hanya sekedar kuliah gitu. Cuman setelah itu dia sadar bahwa itu tidak bisa terus menerus ia lakukan. Dan kemudian masalah tujuan. Masalah ya akhirnya mempertanyakan suatu kemahasiswaannya. Jadi akhirnya ia bertekad untuk mengubah dirinya sendiri dan pernah dia ikut lomba. Dan kebetulan beliau itu sukanya sastra, terlebih puisi. Akhirnya sama Pak Helmi dia ditawari ikut lomba. Kalau nggak salah itu lomba drama. Dia berdrama. Drama. Teater gitu. Drama kalau nggak salah. Naskah. Lomba naskah drama kalau nggak bikin naskah drama. Naskah drama apa naskah teater gitu. Terus perjuangannya menuju itu tidak mudah. Sampai dia kan dulu nggak secanggih sekarang nih. Beliau itu kalau nggak salah Jakarta lombanya. Sampai naik angkot, naik kereta api, sampai tidur di jalan. Demi mengikuti lomba itu. Dan pesannya Pak Helmi kepada Pak Ros itu juga nempel hati saya. Kena gitu ya. Kena ya. Ngomongnya begini. Ros katanya Pak Helmi kepada Pak Ros. Mungkin sekarang karyamu, kamu yang membawa karyamu kemana-mana. Tapi suatu saat karyamu yang akan membuat kamu kemana-mana. Dan benar saja
sekarang itu kemana-mana itu karena karyanya. Dia diundang ke sini karena karyanya. Dia pernah keluar kota ya karena karyanya. Karena karyanya yang membawa dia kemana-mana. Jadi pesan itu menjadi inspirasi saya bahwa ya memang betul sih. Dulu sih Mbak Rozaki membawa karyanya kemana-mana. Istilahnya dia harus berjuang lah, harus letih, harus lelah. Tapi suatu saat karyanya yang akan membawa dia kemana-mana. Ya sekarang dia jadi dosen luar biasa. Salah satu dosen yang menginspirasi saya. Itu sih dosen-dosen yang Untuk Mas Hafid, target terdekat tuh apa? Target terdekat saat ini yang Mas Hafid ingin capai lah gitu mungkin. Untuk target terdekat sih saya ingin jadi lulusan terbaik. Iya, udah deket ya, bener ya, udah karena deket ya. Ya itu sih. Saya ingin melihat orang tua bahagia, bangga, berdiri di depan, melihat anaknya memegang toga dengan predikat lulusan terbaik, mahasiswa terbaik. Itu impian terdekat saya. Ya itu sih, walaupun keinginan terdekat saya seperti itu, tapi itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya semoga saja nanti lulusan nanti saya jadi lulusan terbaik. Amin. Itu terdekat saya. Mas pernah nggak ikut ajang-ajang kompetisi gitu? Jadi yang ngebuat Mas Hafid tuh bangga sama keluarga terdekat tuh bangga gitu. Ada nggak? Ada sih. Kalau di dalam kampus itu saya pernah dulu ikut duta bahasa. Masih awal-awal kuliah. Semester awal. Semester awal 2017. Ikut duta bahasa dan saya terpilih sampai 5 besar. 5 besar. Wah, itu besar. Udah prestasi luar biasa ya. Awal-awal kuliah bisa ikutan duta bahasa. Nah, kan semua prodi di sini ya. Semua prodi ikut. Jadi 5 besar itu walaupun saya tidak jadi juara tapi udah kebanggaan tersendiri ya. Alhamdulillah lah. Udah lewat itu aja tuh udah kayak luar biasa banget memang. Luar biasa. Jadi itu sih salah satunya. Yang pertama kuliah. Nah, setelah itu ada acara Duta Pendidikan yang diadakan oleh BMKM STKIP PGRI Bangkalan periode 2018-19. Itu 2018 lombanya Duta Pendidikan. Itu alhamdulillah saya mengikutinya dan terpilih menjadi runner up. Runner up. Juara pertama berarti. Juara 2. Juara 2. Wow. Jadi ya alhamdulillah lah ada peningkatan dari yang duta bahasa di besar. Gak kerasan itu di duta pendidikan jadi juara 2. Ya, walaupun gagal juga jadi juara 1 kan. Tapi alhamdulillah lah. Mungkin posisinya sama sebenarnya. Ya mungkin kemampuan saya sampai di sini. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, saya syukuri. Yang ketiga itu ada lomba Festival Puisi Bangkalan yang diadakan oleh komunitas masyarakat Lumpur. Itu lomba cipta puisi dan alhamdulillah saya terpilih menjadi 10 besar. Wow. Dan memang di acara itu tidak sampai 1 juara, maksudnya 10 puisi terbaik akan dipilih dan dibukukan. Itu berarti termasuk hasil karyanya Mas Hafid berarti ya. Itu yang merasa wah puisi saya bisa masuk ternyata ya. Puisi saya ternyata saya nggak nyangka kalau puisi saya keren kan, bisa lolos kan. Berarti itu puisi murni karyanya Mas Hafid. Alhamdulillah murni karya sendiri. Karena memang semenjak saya memang dari dulu suka sih, tapi tidak terlalu mendalami. Nah semenjak saya kuliah. Ternyata punya bakat ya. Nggak tahu sih, dibilang bakat apa enggak tahu ya. Belum menyadari itu. Alhamdulillah ternyata karya saya bisa diterima dan lolos jadi 10 besar dan pernah ikut itu diundang di acara puncaknya, malam puncaknya 10 puisi terbaik itu diundang dalam acara puncak dan di situ memang saya lihat orang-orang yang sangat orang-orang keren semuanya. Termasuk sastrawan-sastrawan Bangkalan juga ada di sana. Jadi saya ada di tengah-tengah orang yang luar biasa. Jadi bangga walaupun ya. Berarti momen itu yang nggak bisa dilupain ya? Ya nggak bisa juga, nggak bisa dilupakan. Cuman ada lagi. Itu kan yang ketiga. Yang keempat saya pernah ikut PKM. PKM yang diadakan oleh Kemenristek-Dikti. Kebetulan waktu itu saya ikut PKM GT. Bukan, PKMK. PKM Kewirausahaan.
Dan kebetulan waktu itu 2019 dari kampus lolos 2. Saya Termasuk timnya Mas Hafid berarti. Tim saya, luar biasa. Dan kebetulan saya jadi ketua tim pelaksana. Ketua timnya, tim. yang ngebawa akhirnya lolos PKM. Luar biasa Mas Hafid. Itu lolos PKM-nya saya, PKM kewirausahaan. Terus satunya lagi dari prodi matematika. PKM-nya PKM PSH. PKM Sosial Humaniora. Sosial Humaniora. Jadi kami bangga lah bisa mewakili kampus. Luar biasa Mas Hafid. Dan waktu itu biasa aja sih. Malu. Lolos PKM tuh udah masuk Bang. Waktu itu dan tempat monefnya monitoring dan evaluasinya di kampus Erlangga Surabaya. Di situ saya merasa bangga. Kenapa? Waktu pas nyampe turun dari mobil kan diantar nih dari sama kampus. Luar biasa. Luar biasa diantar kampus. Kawan lagi kan diantar kampus gitu. Iya, dapat fasilitas. Turun dari mobil nyampe ke ruang ke gedung. Gedungnya besar kan? Terus saya ternyata duduk di antara banyak sekian ribu mahasiswa dan dari berbagai universitas seluruh Indonesia. Saya merasa, wah keren kata saya. Waktu itu judul PKM-nya apa sih Mas? PKMK Rengginang Sorghum. Rengginang Sorghum. Sorghum. Apa itu? Sorghum itu kayak sejenis beras merah, cuman itu kalau di dalam bahasa Maduranya itu bulir. Bulir. Kalau di rumah itu namanya bulir. Kalau di bahasa Indonesianya sorghum. Itu paling tinggi biasanya. Pohonnya tinggi, terus buahnya itu kayak merah-merah gitu, merah. Itu biasanya makanan khas dari kalau nggak salah dari Nigeria kalau nggak salah. Kalau nggak salah beras merah itu. Lupa juga sih. Semacam beras merah berarti. Semacam beras merah tapi bukan beras merah. Itu bentuknya bukan melonjong itu, tapi bulat. Itu biasanya di pengganti nasi. Biasanya kalau di rumah, di tempat-tempat lainnya itu biasanya dijadikan makanan ternak. Nah, jadi kami berinisiatif dengan tim saya, kenapa ini tidak dijadikan semacam produk daripada dijadikan makanan apa? Tapi juga bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi. Manusia malah gitu ya maksudnya. Itu bisa jadi solusi buat diet karena rendah lemak dan glukosanya lebih rendah dari nasi berarti ya. Rendah. Jadi bisa jadi solusi untuk yang pengen ngemil tapi takut gemuk. Bisa jadi. Terus akhirnya kami mencobalah berinovasi menjadikannya rengginang. Kan rengginang pada umumnya pakai ketan. Berarti cemilan. Nah, jadi cemilan. Jadi makanan kering lah yang dijual di pasar-pasar. Nah, jadi kan rengginang kan sudah umum pakai ketan. Jadi kenapa kita berinovasi pakai rengginang sorghum? Berarti itu bahan pokoknya sorghum itu. Sorghum. Jadi kami berinisiatif menjadikannya sebuah PKM. Dan alhamdulillah lolos ternyata. Luar biasa. Lolos. Itu tahun 2019 kemarin. 2019. Dan alhamdulillah. Dan momen yang tidak bisa saya lupakan itu gini, waktu saya ngumpul ya, waktu Monef di Erlangga, Surabaya, ruangan itu penuh dengan mahasiswa yang begitu banyaknya dan dari berbagai macam universitas seluruh Indonesia. Saya melihat alma mater saya yang beda sendiri. Juga timbul gitu ya di sana gitu ya. Jadi saya melihat muncul gitu. Kayak contohnya Unesa. Itu banyak dari di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kelompok-kelompoknya banyak. Mungkin dominan ya mungkin ya. Dominan dan saya melihat wah, ternyata dari ISTKIP dari Madura pun. Yang penting kan alma maternya kelihatan juga di sana ya. Jadi hanya kami. Dan itu karena Mas Hafid dan tim yang lainnya juga. Iya. Luar biasa. Jadi saya bangga lah membawa STKIP ke jenjang itu. Walaupun mohon maaf nggak lulus PIMNAS. Tapi oke udah lolos PKM itu udah luar biasa. Itu sih momen yang tidak terlupakan. Alhamdulillah saya bisa membawa, walaupun tidak banyak yang saya berikan, cuman semoga saja ini sedikit mengharumkan lah STKIP. Pastinya. Dan itu sih momen yang tidak bisa saya lupakan. Oke, terakhir Mas Hafid, harapan untuk diri sendiri dan kampus. Untuk harapan untuk diri sendiri, ya itu tetap kejar cita-cita. Cita-cita yang dulu
menggerogoti kepala itu harus terpenuhi, harus terrealisasikan. Jangan sampai cita-cita itu hanya menjadi cita-cita belaka yang tidak bisa saya laksanakan, hingga pada akhirnya cita-cita itu hanya tertelan oleh ganasnya waktu. Akhirnya untuk diri saya sendiri tetap semangat, tetap berjuang menjalani kehidupan, bahwa kehidupan itu tidak sampai di sini saja. Mungkin nanti lulus kuliah, tapi setelah lulus kuliah bukan berarti perjuangan saya selesai. Perjuangan akan tetap berlanjut dan manusia akan tetap hidup. Betul. Jadi apa yang saya bawa nanti di masa depan itu apa yang saya peroleh sekarang. Apa yang saya perjuangkan sekarang nanti saya akan nikmati di kemudian hari. Jadi tetap semangat untuk diri saya sendiri, jangan pantang menyerah. Hidup akan terus berlanjut dan cita-cita harus terrealisasikan. Harapan untuk dan kampus? Untuk kampus saya ingin lebih memperhatikan mahasiswa yang mungkin ada nilai kayak mahasiswa yang sepertinya ini memiliki sesuatu yang bisa dikembangkan gitu ya. Perhatikan mahasiswa yang mungkin memiliki kemampuan yang terpendam, supaya kemampuan itu bisa diasah dan dapat nanti dijadikan tameng dalam bergengsi dengan kampus-kampus yang lain. Dan juga saya berharap kampus meningkatkan kualitas baik kualitas dalam segi dosen, kualitas proses pengajaran, juga kualitas pelayanan administrasi. Saya pengen kampus lebih meningkatkan itu, supaya mahasiswa tidak kecewa dan mahasiswa merasa puas dengan pelayanan kampus. Dan kampus saya berharap lebih terbuka terhadap terhadap masukan-masukan mahasiswa, yang nantinya pun masukan-masukan itu menjadi tolak ukur untuk mengembangkan kampus ke depannya juga. Dan lebih diperhatikan masukan-masukan mahasiswa, supaya apa yang ada di benak mahasiswa itu bisa ikut menyumbangkan kreativitasnya untuk kampus. Dan terakhir, saya harap untuk STKIP PGRI Bangkalan agar tetap mempererat tali silaturahmi dengan para alumni. Lebih-lebih alumni-alumni yang sudah anggaplah jadi orang, agar tetap menjalin erat tali silaturahmi. Jangan pernah lepaskan mereka, karena toh ketika kampus memegang erat para alumni yang sukses, itu kan nantinya juga berdampak bagi juga pada kampus. Siapa tahu orang kan tahu bahwa alumni STKIP ternyata, contohnya Bapak Kepala Dinas Bangkalan, itu kan alumni STKIP. Dan siapa tahu nih, setelah orang-orang melihat, wah ternyata alumni STKIP orang-orang hebat, jadi saya mau kuliah di STKIP. Nambah nilai untuk STKIP. Nilai jual. Dan juga jangan pernah lepaskan alumni, karena alumni yang ketika tali silaturahmi tetap erat, insyaallah hubungan dengan kampus sama alumni itu tetap erat. Hanya tidak ada miskomunikasi. Istilahnya suatu waktu misalkan kita membutuhkan mereka juga bisa bersedia mengisi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh kampus, sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai kampus STKIP itu sendiri di mata orang lain. Lebih-lebih orang yang menganggap STKIP ini remeh, padahal STKIP adalah tempat para alumni hebat. Ya kan? Mas Hafid, terakhir nih untuk memberikan quotes mungkin buat calon adik-adik mahasiswa atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lainnya mungkin yang terinspirasi dari Mas Hafid saat ini, untuk menutup segmen hari ini silakan masukkan quotes yang mungkin dapat memotivasi mereka atau mungkin terinspirasi jadi ingin berkuliah di STKIP. Silakan Mas Hafid. Saya soalnya bukan Mario Teguh. Jadi itu mungkin Mas Hafid ada bikin quotes yang keren. Tapi satu sih yang selalu saya tanamkan diri saya sendiri. Ketika Anda menjalani kehidupan dan Anda berproses di dalamnya, manusiawi
pasti merasakan lelah, letih, dan sempat ingin berhenti. Sebagai manusia, mengeluh itu boleh, tapi untuk menyerah, jangan. Wah, cukup sekian ya dari ini, semoga dapat menginspirasi buat calon-calon adik mahasiswa atau mahasiswa lainnya di luar sana. Sekian episode dari podcast Cerita Sang Pejuang hari ini dengan bintang tamu yang luar biasa. Sampai jumpa lagi di episode podcast Cerita Sang Pejuang lainnya. Bye, assalamualaikum.